Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun yang sedang menyaksikan siaran ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan mari kita memperbanyak sholawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi sebelum beliau. Tausiah ini berdasarkan atau diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab hadis Al-Lu'lu' wal Marjan nomor hadis 299. Kita akan bahas hadis ini menyebutkan tentang kekhususan Nabi Muhammad atau keutamaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi sebelumnya. Hadis Jabir bin Abdullah qala. Hadis ini dari sahabat Jabir radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Jadi kata Rasulullah, saya diberi 5 keutamaan, saya diberi 5 kekhususan, saya diberi 5 hal, yang mana 5 hal ini kata Rasulullah tidak atau belum diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya. Jadi 5 ini khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam versi hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ini. Apa 5 hal tersebut atau 5 kekhususan tersebut? Yang pertama disebutkan dalam hadis ini, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Ini yang pertama. Kata Nabi, saya selalu ditolong dalam peperangan dengan gentarnya musuh melihat saya sampai 1 bulan. Jadi Nabi Muhammad itu selalu ditolong dalam peperangan. Bagaimana antara Allah menolong Nabi Muhammad dalam peperangan, dalam jihad fisabilillah membela agama, itu adalah musuh gentar melihat Rasulullah. Lawan beliau takut melihat Nabi Muhammad SAW ketika dalam peperangan itu, bahkan sampai 1 bulan pun sudah selesai peperangan pun itu mereka takut dan gentar. Inilah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nusirtu birru'bi, saya ditolong dalam peperangan dengan gentarnya musuh melihat saya. Maka oleh sebab itu kalau kita dalam sejarah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu menang dalam peperangan, dan ada beberapa peperangan yang Nabi Muhammad dan para sahabat mengalami kekalahan, antara dalam perang Uhud ataupun dalam sejarah yang lain disebutkan demikian. Ini yang pertama, kekhususan Nabi Muhammad, dan ini juga berefek untuk umat beliau. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bumi atau tanah ini itu boleh dijadikan tempat sholat dan suci. Jadi bumi Allah ini, tanah ini itu boleh dijadikan tempat sholat dan itu suci. Maka kata Nabi dalam hadis beliau melanjutkan, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka apabila umatku
menemukan waktu sholat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat dimanapun dia berada. Karena bumi Allah ini boleh dijadikan tempat untuk sholat. Apalagi dalam perjalanan, dalam musafir misalnya, sampai waktu sholat, sholat. Walaupun itu berada di hutan, walaupun berada dalam perjalanan, apalagi sekarang masjid dan musola sudah banyak dalam setiap kampung, setiap desa. Tapi seandainya tidak ketemu masjid dan musola, maka boleh sholat di manapun, asal tempatnya baik dan suci, kecuali dua hal yang tidak boleh dijadikan tempat sholat. Ya, al-ardu kullaha masajidun, bumi Allah ini boleh dijadikan tempat sholat semua, illal maqabir wal hamam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi kuburan, kamar mandi ditaksis tidak boleh, tapi selain kuburan dan kamar mandi itu boleh dijadikan tempat sholat. Jangan nanti para sahabat mungkin banyak ada permasalahan, ada stres, akhirnya masuk kamar mandi, sujud dalam WC atau sholat dalam WC kamar mandi. Ini tidak boleh, ya. Tapi selain tempat itu, bumi Allah ini suci, boleh dijadikan tempat sholat. Boleh sholat di atas batu, boleh sholat di pinggir sungai, boleh di padang rumput, ya, sepanjang baik dan bersih, itu dibenarkan. Inilah keutamaan Nabi Muhammad yang kedua. Oleh sebab itu juga para ulama fikih mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa debu atau tanah bisa dijadikan untuk alat untuk tayamum sebagai pengganti daripada wudhu. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa keutamaan atau kekhususan Nabi Muhammad itu? Wa uhillat liya al-maghanimu, ya, bahwa dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Jadi ghanimah, harta rampasan perang itu hukumnya halal, ya, bagi Nabi Muhammad, dan itu juga untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang hukum perangnya begitu. Apabila ada yang kalah dalam peperangan, maka harta yang kalah milik yang menang. Dan sekarang mungkin tidak ada lagi seperti itu, tapi pada zaman peperangan dulu harta ghanimah, harta rampasan itu dihalalkan. Maka inilah salah satu penyebab umat Islam kalah dalam perang Uhud, karena umat Islam, para sahabat Nabi ketika sudah menang dalam perang Uhud itu berebut harta ghanimah, harta rampasan perang, sehingga pasukan yang standby di atas bukit yang kata Rasulullah sudah dipesankan jangan turun apapun situasi, itu juga tergoda melihat para sahabat-sahabat mereka sudah berebut kuda, harta-harta ghanimah yang lain, mereka juga turun ke bawah ingin mendapatkan harta ghanimah, sehingga orang kafir Quraisy tadi yang belum pulang sebenarnya, dan itu masih dipimpin oleh Khalid bin Walid, itu maka mereka menempati posko di Uhud itu, mereka memanah umat Islam dari atas, sehingga kalahlah umat Islam dalam perang tersebut. Banyak syuhada Uhud, antara Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Nabi pun cedera dalam perang tersebut. Itu karena berebut harta ghanimah, dan memang harta ghanimah itu dihalalkan. Itu dalam teks hadis begitu. Kemudian yang keempat, ciri atau kekhususan Nabi Muhammad itu dibanding Nabi lain adalah wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila nasi kafah. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya, sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Ada kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaum Bani Israel, ada kaum Ad, ada kaum Samud. Tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, diutus untuk seluruh umat ila yaumil qiyamah. Yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan kelebihannya adalah wa u'titu syafa'ah, aku diberi jatah syafaat. Ini sahabat dakwah bil hikmah, ya, keutamaan Nabi Muhammad yang nomor 5 ini luar biasa untuk kita ambil sikap dan kita ambil keberkahannya, bahwa beliau Nabi Muhammad diberi jatah syafaat untuk umat beliau, yakni pertolongan untuk umat beliau di hari kiamat nanti. Ada kurang-kurang sedikit amal kita dibantu dengan syafaat, ada kurang-kurang sedikit kebaikan kita dibantu dengan syafaat. Seharusnya masuk neraka tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga, ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, likulli nabiyyin dakwah. Setiap nabi itu punya doa untuk umatnya. Tapi kata Nabi Muhammad, saya tidak mengambil jatah doa itu di dunia. Saya ambil jatah doa itu untuk umat itu, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, menjadi syafaat atau sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat nanti. Jadi itu Nabi akan memberikan syafaat kepada umat beliau. Maka oleh sebab itu mari kita gapai keberkahan Nabi Muhammad itu dengan banyak berselawat dengan Nabi Muhammad, sehingga dengan banyak berselawat dengan Nabi Muhammad kita akan mendapatkan syafaat beliau dan kumpul di surga Allah insyaallah. Dan satu lagi, untuk mencintai Nabi dan agar dapat syafaat beliau, mari kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dapat saya sampaikan. Bagaimana meneladani Rasulullah? Ditunggu dalam program Syahab Dakwah bil Hikmah pada kesempatan yang lain. InsyaAllah akan kita bicarakan lebih lanjut. Semoga 5 kekhususan ini dapat menjadi pelajaran dan dapat kita ambil keberkahannya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.